Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arista Natasha Azmi dengan INIM 04. Saya di sini izin sedikit menjelaskan tentang perencanaan keuangan syariah, urgensi, tahapan, dan perencanaan keuangan di masa depan. Perencanaan keuangan adalah proses mengatur keuangan untuk mencapai tujuan hidup. Tanpa perencanaan, seorang beresiko menghadapi masalah keuangan, hutang menumpuk, sulit memenuhi kebutuhan, dan tidak siap menghadapi darurat ekonomi. Adapun beberapa urgensi perencanaan keuangan, yang pertama mengendalikan pengeluaran, yaitu mencegah gaya hidup yang konsumtif. Terus yang kedua menentukan prioritas kebutuhan, seperti fokus pada hal-hal yang penting. Terus yang ketiga mencapai tujuan finansial seperti pendidikan, perumahan, dan dana pensiun. Dan yang keempat mengantisipasi resiko seperti dana darurat, asuransi, dan investasi. Dan yang terakhir menjamin stabilitas keuangan, yaitu aman di masa kini dan aman di masa depan. Seberapa penting sih perencanaan keuangan itu? Nah, saya di sini izin sedikit menjelaskan tentang pentingnya perencanaan keuangan. Yang pertama, membantu pengelolaan pendapatan secara efektif. Yang kedua, membiasakan disiplin menabung dan berinvestasi. Dan yang ketiga, mengurangi stres akibat masalah finansial. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman menghadapi masa depan. Perkenalkan, nama saya Novel Ikhlas Ulama dengan INIM 093. Nah, lanjut pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pentingnya perencanaan, lalu tahapan perencanaan keuangan, lalu merencanakan keuangan masa depan, lalu contoh kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, memasuki materi yang pertama, yaitu pentingnya perencanaan. Nah, saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perencanaan keuangan sangat membantu kita untuk mengelola pendapatan secara efektif, sehingga uang yang kita peroleh tidak hanya habis begitu saja, tapi digunakan sesuai prioritas. Nah, dengan keuangan yang lebih tertata, kita juga bisa mengurangi stres akibat masalah finansial. Kita tidak perlu panik saat ada kebutuhan mendadak atau darurat. Dan yang paling penting, perencanaan ini akan memberikan rasa aman dalam menghadapi masa depan karena kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan. Nah, lalu tahapan perencanaan keuangan. Nah, di sini ada 5 poin penting dalam merencanakan tahapan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah menentukan tujuan keuangan. Tujuan ini bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contoh jangka pendek itu seperti membeli kebutuhan pokok kita sehari-hari untuk membeli makan, minum, dan lain sebagainya. Lalu jangka menengah itu bisa contoh gampangnya seperti untuk biaya menikah, atau jangka panjang seperti membeli rumah atau menyiapkan dana pensiun. Terus yang kedua, kita perlu menganalisis kondisi keuangan saat ini. Itu termasuk menganalisis pemasukan, pengeluaran, aset yang dimiliki, dan juga kewajiban atau utang. Ketiga, kita mulai menyusun strategi keuangan. Strategi ini berupa alokasi anggaran, pemilihan jenis investasi, serta pelindungan keuangan seperti asuransi. Keempat adalah mengimplementasikan rencana. Artinya kita mulai menabung secara rutin, melunasi utang, membeli asuransi, dan menjalankan strategi yang disusun. Dan kelima, jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala, karena kebutuhan dan kondisi keuangan tentu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, lalu pembahasan selanjutnya yaitu merencanakan keuangan masa depan. Nah, kita bisa memakai strategi atau prinsip 50%, 30%, 20%, yang dimana 50% untuk kebutuhan pokok,
30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Nah, ini contoh seseorang mungkin mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat karena orang itu tidak merencanakan keuangannya secara baik. Nah, tentu saja ketika dia mengalami kendala seperti terkena PHK atau tidak digaji oleh pemerintah, terus tidak ada tabungan juga di rekeningnya, dan dia juga utang. Nah, itu pasti orangnya stres akibat masalah finansial yang dia miliki. Nah, lalu bisa kita bandingkan ketika ada seseorang yang dia sudah menjalankan perencanaan keuangan secara baik, dia pasti tidak akan seperti orang yang pertama, tidak akan stres akibat masalah finansialnya karena keuangannya lebih tertata dan kondisi keuangannya juga lebih stabil dan sehat. Lalu kesimpulan, sebagai kesimpulan, perencanaan keuangan adalah langkah penting menuju kesejahteraan hidup. Prosesnya tidak instan, tapi harus dilakukan secara bertahap, mulai dari menentukan tujuan perencanaan keuangan, menganalisis kondisi keuangan, menyusun strategi, menjalankan rencana, dan mengevaluasinya secara berkala. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih tenang, terarah, dan sejahtera. Terima kasih.